Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du. Teman-teman solih dan solihah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar kalian hari ini di kelas 6 Cordoba dan Granada? Hari ini bersama saya, insya Allah kita akan belajar pendidikan tauhid dengan tema kullu ibadatin li ghairillahi dolalun, atau semua peribadatan untuk selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesat. Nah, tema kali ini yaitu ada di pelajaran 5 halaman 33. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah taala, ini ada doa sebelum belajar ya. Silahkan dibaca, silahkan dipause. Ustadz akan sedikit membacanya dengan sedikit cepat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kali ini, Allah mudahkan kita dalam belajar dan Allah mudahkan kita dalam memahami ilmunya, apalagi ini ilmu tauhid, ilmu yang sangat penting yang insya Allah akan kita bawa sampai kita menghadap Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, solih dan solihah, rahimani wa rahimakumullah, kali ini kita akan belajar pelajaran yang kelima dengan tema kullu ibadatin li ghairillahi dolalun. Semua ibadah, semua peribadatan li ghairillah untuk selain Allah Subhanahu wa taala dolalun adalah sebuah kesesatan. Nah, dari ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya ya, ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, tentu ibadah-ibadah ini yang harus kita perhatikan, karena dari judul ini kita bisa memahami bahwa ibadah apabila tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan terjadi adalah kesesatan. Nah, di sini silahkan disimak al-qaidatu salisatu. Kaidah yang ketiga agar kita semuanya bisa terhindar dari syirik dan neraka jahanam. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, kaidah yang ketiga yaitu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dohara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah-tengah kaum muslimin ataupun di tengah-tengah kaum ya, karena pada saat itu belum ada agama atau belum ada Islam yang
begitu signifikan pada saat itu. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul di tengah-tengah kaum Muslim atau kaum Arab pada zaman itu yang memiliki berbagai macam sesembahan. Ya, jadi pada zaman dahulu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul, di tengah-tengah manusia, mereka berbeda-beda sesembahan mereka. Nah, di sini mutafarrikin ini berbeda-beda. Jadi bermacam-macam sekali bentuk peribadatan mereka. Nah, minhum man ya'budu al-malaikata. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya'i was solihin. Dan di antara mereka juga ada yang menyembah nabi-nabi, ada juga yang menyembah orang-orang solih. Wa minhum man ya'budul asjar. Dan dari mereka juga ada yang menyembah apa? Asjar. Jamak dari sajaratun, yaitu adalah pohon. Wal ahjar. Apa ahjar? Jamak dari hajarun, yaitu batu. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamara. Dan dari mereka juga ada yang menyembah asyamsu. Apa? Matahari. Al-qamar, yaitu bulan. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk muncul di tengah-tengah kaum yang mana kaum tersebut memiliki berbagai macam peribadatan. Tadi disebutkan ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, orang-orang solih, ada yang menyembah pohon-pohon, ada yang menyembah batu, tak terkecuali ada yang menyembah matahari dan juga ada yang menyembah bulan. Nah, tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala melihat seperti itu apa? Ini, ya. Wa qatalahum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walam yufarrik bainahum. Tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memerangi mereka. Mereka ini kembali ke siapa? Yaitu mereka yang menyembah tadi, menyembah selain Allah, ada yang menyembah nabi, menyembah orang soleh, malaikat, pohon, batu, matahari, dan bulan tadi. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW memerangi mereka. Ya, jadi Nabi SAW tugasnya adalah memerangi mereka. Nah, walam yufarriq bainahum, dan Nabi SAW tidak membedakan mereka. Jadi baik yang menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah orang solih, kemudian menyembah batu, menyembah pohon, menyembah matahari dan bulan, Nabi SAW tidak membedakan mereka. Mereka semuanya sama, telah sesat karena menyembah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyembah sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka digolongkan oleh golongan yang sesat, yang semua dari mereka diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan mereka semuanya. Dalilnya apa? Ini wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu dinu kulluhu lillahi. Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ayat yang menerangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk merangi mereka, yaitu mereka yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini paham ya? Ini di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-39. Kita lanjut. Nah, ini. Wadalilu syamsi wal qamari qaulu ta'ala. Dan dalilnya mereka beribadah kepada matahari, kepada bulan. Apa? Ini dari Al-Quran surat Fusilat, ya. Wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna
in kuntum iyyahu ta'budun. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. Maka latas judu lisamsi, maka jangan kamu menyembah matahari dan juga jangan kamu menyembah bulan. Wasjudu lillah, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala, sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah itu adalah yang menciptakan malam, yang menciptakan siang, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian ingin menyembah kepadanya. Ya, ini dalil mereka, yaitu orang-orang sesat pada zaman dahulu, yaitu mereka menyembah kepada matahari dan juga bulan. Padahal matahari dan bulan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menyembah yang menciptakan matahari dan bulan. Wa dalilul malaikati qauluhu ta'ala. Dan dalilnya mereka menyembah kepada malaikat adalah ini. Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-80. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban. Dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai arbaban, sesembahan. Ya. Jadi tidak wajar apabila mereka menyuruhmu, yaitu menjadikan malaikat, nabi-nabi arbaban. Arbaban itu adalah sesembahan. Arbaban itu bisa dikatakan apa ya? Intinya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disembah. Itu bisa dikatakan arbaban. Ya, bisa jadi tadi, ya, termasuk matahari yang disembah itu mereka jadikan arbaban, bulan yang disembah mereka jadikan arbaban, dan seterusnya. Ini ya, paham? Nah, selanjutnya ini ada penegasan, ya, penegasan dari yang telah kita bahas. Yang pertama, laisa fil kauni ilahun ma'budun bihaqqin illallahi wahdah. Illallah wahdah, ya, afan. Nah, di alam ini, laisa fil kauni, di alam ini tidak ada, ya, ilahun ma'budun, sesembahan yang disembah, bihaqqin, dengan benar, kecuali Allah saja, ya. Jadi di alam semesta ini tidak ada sesembahan, ya. Ini fil al-kaun, ini adalah alam, ya. Tidak ada di alam semesta ini yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Wa qad khalaqal jinna wal insa li'ibadatihi wahdah la syarikalah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan jin dan manusia, ya, jin kemudian manusia, li'ibadatihi, agar mereka beribadah kepadanya saja. La syarikalahu, dan tidak menyekutukannya. Ini poin yang pertama. Diperhatikan, ya, di alam semesta ini tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala saja. Wa qad khalaqal jinna, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jin dan manusia saja untuk beribadah kepadanya saja dan juga tidak untuk menyekutukannya. Kemudian yang kedua, ini yang pertama, kemudian yang kedua, penegasannya apa? Dhalla katsirun minan nasi an ibadatillah. Banyak dari kalangan manusia dhalla, sesat, an ibadatillah, dalam beribadah kepada Allah. Jadi banyak dari kalangan manusia itu yang mereka itu tersesat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa mereka tersesat? Fa'abadul asnama. Mereka banyak yang menyembah asnam, patung, ya, ini patung. Nah, wasyamsa, kemudian ada juga yang menyembah matahari. Nah, kemudian wal qamar, ada yang menyembah bulan. Kemudian malaikat, malaikat menyembah malaikat juga ada. Yang menyembah jin juga ada. Wa ghairu dzalik dan lain sebagainya ya. Jadi manusia itu banyak yang tersesat jalan dari beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena di antara mereka ada yang menyembah berhala, patung, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, malaikat, jin, dan lain sebagainya. Ini penegasan yang kedua. Penegasan yang ketiga. Hina bu'itha Nabi sallallahu alaihi wasallam da'an nasa kullihim ila ibadatillahi wahdah wa qatala man a'rada 'anit tauhidi wa radiya bisyirki wa lam yufarriq bainahum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ya, mendakwahi manusia da'an nasa kullihim semuanya ila ibadatillahi wada, agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa qatala man a'rada 'anit tauhid, dan memerangi mereka apabila mereka enggan. Ya, enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qatala man a'rada 'anit tauhid. Dan mereka yang menyimpang dari kesyirikan, waradiya bisyirki, kemudian mereka ridho dengan kesyirikan, walam yufarriq bainahum, dan Nabi SAW tidak membedakan mereka. Jadi Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi manusia agar manusia mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Beliau juga memerangi mereka dari yang enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian rela dengan kesyirikan. Walam yufarriq bainahum, dan Nabi SAW tidak membedakan mereka. Walaupun itu paman beliau, beliau tetap diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka. Jadi 3 ya penegasannya, tolong diingat-ingat karena ini penting sekali. Selanjutnya, untuk bahan evaluasi pada bab ini, yaitu bab bahwa semua peribadatan untuk selain Allah adalah sesat. Yang pertama, tugas kalian sebagai bahan evaluasi dan nilai. Yang pertama, 3 kaidah agar seseorang terhindar dari kesyirikan dihafalkan. Nah, kita ini kan sudah sampai di kaidah yang ketiga ya. Berarti nanti setorannya kaidah pertama, kaidah kedua, dan kaidah ketiga. Kemudian hafalannya disetorkan dalam bentuk voice note ya. Silahkan dihafalkan, kemudian disetorkan dalam bentuk voice note. Kalau video lebih bagus, insya Allah ta'ala ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, tulis di buku tulis kalian pokok materi hari ini ya. Yang hari ini pokok materinya silahkan diganti di buku tulis kalian. Mudah-mudahan bermanfaat belajar kita hari ini ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu taufik dan hidayahnya agar kita bisa memahami ilmu-ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jangan lupa untuk berdoa. Terima kasih hari ini ya. Mudah-mudahan kalian semuanya mendapatkan hidayah dan kita semuanya diberikan taufik serta hidayah olehnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.